Datang di channel kami, tepatnya di video pertama kami yang bernama, channel ini bernama Banyak Cakap. Perkenalkan, nama gue Jo. Nama saya Bayu. Nama gue Yuda. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Bayu yang paling muda. Paling saya di tahun 2000-an lah. Ya, 2000-an. gua yang 2000-an. di atas Bayu sedikit. 90, gue 80, gue 82. Ini jadi saya dari yang muda dulu kali ya. Dari Bayu dulu ya, Bayu dulu ya. Boleh, Bayu dulu ya, gimana Bayu cerita lu Bayu? Untuk cerita remaja lah, namanya kita remaja pasti ada banyak kenangan lah. Oh itu SD lu udah remaja? Hah? Oh iya, Tua juga ya? Kayak SD maksud gue, lu pernah gak sih apa namanya itu dimarahin guru gitu? Ya lu nggak pernah ngerjain PR atau lu dibanding-bandingin lah sama kawan lu? boleh. Nah ini masa kanak-kanak kan ya? Masa kanak-kanak Nah, yang lebih tepatnya. ini lebih tepatnya sih untuk cerita di masa kanak-kanak kita lah. Masa-masa di zaman saya, di zaman tahun 2000-an itu saya SD di kampung saya, di SD Negeri Bukit Langkap. Itu ceritanya sih banyak banget kenangan itu bang. Iya gimana? Nah untuk masalah kayak kita ambil ibaratnya contoh masa SD saya itu, wah, kenakalan ataupun yang kayak negatif dari zaman SD saya udah mengenal dari kelas 3 SD, 2 SD itu udah mengenal yang jelek lah. Kayak contoh Biasanya sih negatif itu kayak ngerokok ya kali ya, Nah, coba-coba ngerokok. iya. Salah satunya kayak Lu SD udah ngerokok? saya kenal rokok itu mulai dari kelas 4 SD, tapi nggak merokok banget, maksudnya kenal wah kayaknya orang ngerokok, terus ada teman-teman abang kelas lah, kakak kelas udah ngerokok ini gitu kan. Berarti lu tahu rokok tuh dari orang-orang senior lu ya? Iya, senior saya lah. Tapi orang tua lu sendiri gimana? Kalau orang tua saya sendiri belum tahu lah, belum. Enggak, maksud gua perokok enggak? Kalau untuk orang tua saya ngerokok, rokok. Nah, terus sebenarnya kalau untuk masalah rokok itu saya mengenal rokok tapi maksudnya nggak terlalu itu banget tuh, dari kelas 3 SD-an udah tahu tuh, oh itu orang rokok. Kayaknya enak gitu kan, pengen ada rasa gitu. Apa sih rasanya ngerokok? Kayaknya orang enak banget ngerokok gitu kan. Yang waktu lu ngerasain rokok itu, lu dari mana dapat rokok tuh? Apa dikasih orang, keuntungan domba? Ada nih ceritanya kalau saya mengenal rokok itu, saya kan punya abang nih. Abang ya. Kalau abang saya dulu beli rokok tuh nyuruh saya, "Yu," dipanggil Bayu kan, "Yu, beliin abang lah rokok." "Berapa bang?" "Sebungkus ya kan." "Rokok apa ya Pak?" "Ini kan." Saya belikan ke warung. Terus sambil beli, saya kasih ke dia. Dia sering nongkrong di depan rumah gitu kan, apa di teras gitu kan. Nggak ada korek tuh kebetulan dia, nggak ada korek. Ambilin itu apa? "Nih, nyalain dong korek itu nyalain rokok kan, nyalain ini rokok." Nggak ada korek tuh di rumah kan. Ya udah saya nyalain pakai apa coba? Pakai kompor gas. Pakai kompor gas. Kalau kita nyalain kompor gas di rumah? Iya. Nah, orang tua lu gimana? Di dapur, kan kompor gas di dapur, orang tua di tengah gitu kan. Kali saya ke dapur kan, saya lihat orang tua kan, dapur, sampai dapur saya nyalain tuh. Ya, kompor gas. Pasti kan kalau kita itu nggak bisa tuh, kalau kita ini pasti nggak nyala kan. Pokoknya harus minta isep, sambil isep kan, di dapur tuh kesempatan saya tuh ngisep kan, sus diisep, udah setengah, baru saya bawa ke depan kan. Oh marah tuh abang kan, apa ini katanya? "Lah bang, ini harus kan kalau nggak diisep nggak nyala ini." Ya udah dia nggak marah kan? Mana? Oh itu dari situ tuh jadi kebiasaan gitu, jadi bahan tungguan saya. Atau habis makan bersama sore itu makan malam kan, jadi bahan tungguan saya. Duduk saya depan, biasanya abang kayak gitu, dia nggak pernah, jarang ya ada korek, nggak tahu lah apa dia nggak memang disengajain kan, apa gimana, nggak pernah pegang korek. Biasanya nyuruh, "Baik, yuk nyalain nih rokok," ya kan, ke belakang ya kan, korek di belakang, padahal di belakang juga ada korek sebenarnya kan. Tapi nggak tahu lah, pengen kita kan pakai kompor gas gitu kan, biar ada kita biar bisa
ngisupnya gitu Berarti kan. itu salah satu perintah dari abang yang membahagiakan ya. Biasanya kan kalau kita punya abang ya, abang, kakak, gitu kan kayaknya kayak nggak ikhlas gitu kalau disuruh dimintain tolong apa gitu. Tapi kalau ini rajin ya, berarti nungguin Ya, gitu. saya juga jadi bahan tungguan saya juga gitu kan. Kok bisa lu kepikiran ya awalannya harus dihisap gitu ya? Nah itu memang Tanpa ditungguin gitu kan? waktu itu memang kebetulan memang nggak ada korek tuh di rumah tuh kan. Saya tanya sama mak saya itu kan, nggak ada katanya ini, nggak ada. Ya udah kata mak itu pakai kompor gas itu kan, kata abang kan pakai kompor gas katanya kan. Oh, udah saya nyalain gas kan, oh, ternyata kalau dia itu aja nggak nyala, dia harus dihisap kan. Jadi harus kita hisap dulu. Emang gitu sih. Iya. Kalau otodidak tuh emang ini pasti jadi ahlinya gitu ya. Tapi itu contoh yang buruk lah ya. Bisa kan karena biasa gitu. Iya makanya. Atau didaknya ngerokok ya. Terus untuk masa SD, kalau kayak kenakalan SD dulu ya namanya kita berantem. Itu semua abang-abang juga mungkin pernah lah ya berantem, mungkin kayak yang paling banget yang paling terkesan itu kalau masa SD pasti kita pernah nuduh bapak itu apa namanya kalau bahasa Jakarta mesti manggil nama kita tuh nama bapak gitu kan. Oh iya iya. Kayaknya itu apa prestasi banget ya. Nah. Dapat nama orang tua Iya, gitu ya. jadi bahan bulian Bahan kan. ya, Nah, jadi iya. bahan buat ngecengin Nah, dia, iya, gitu kan. karena sebenarnya itu dosa juga Nah, sih. itu kan sebenarnya nggak boleh lah, itu nggak boleh ditiru. Tapi itu nggak tahu lah, pasti semua merasakan lah kayak itu dari teman-teman dari generasi ke generasi lah, Iya. pasti Iya. dia kayak gitu. Setuju juga sih. Terus kalau untuk selanjutnya itu kenakalan saya paling kayak pacaran. Walau SD kenal Pacaran. Ya, SD itu udah dari kelas 3 ke kelas 4 itu ya nggak tahu lah itu masih nggak ada niat lah buat pacaran, maksudnya nggak ada Iya. serius-serius gitu kan. Cuma Cuma ini suka-sukaan doang, iya, apa sampai gimana gitu kan? Nah, Iya. nggak ada. Doi Oh iya. cantik nih, ya kan? Tapi tahun 2000-an itu masih ada ini istilah. Masa lu kalau- SD tuh lu udah kayak mata lelaki gitu. Anjir deh. Nggak ada kadang bang. Gini bang, kadang kita itu deketnya sama teman, padahal teman ya teman, Iya, iya. teman nggak ada itu. Tapi orang teman yang lain tadi ngecengin, menganggap wah pacaran nih, Iya. baik pacar ini, gitu kan. Padahal kita benar-benar enggak, Iya. benar-benar enggak pacaran, padahal cuma kayak deket gitu. Tapi ujungnya seneng ya. Gitu. Nah, nggak tahu lah perasaan SD itu nggak tahu lah. Kadang kita Tapi yang ditunjuk itu laki apa cewek? yang ditunjuk apa itu? Yang belum pacaran sama lu tuh, laki apa cewek? Cewek. Ya kok teman-teman sekelas. Keren lah gitu, kalau bahaya juga. Gue ini dari Batang mau Batang. SD itu pacaran. Iya, ya? SD. Itu juga suka-sukaan gitu. suka-sukaan lah, bukan pacaran namanya. Kalau pacaran kayak kita kan harus ada ikatan, itu nggak ada. Cuma sebenarnya cuma dari kayak dicengin orang, tapi orang menganggap wah pacaran, padahal kita cuma dekat. Itu katanya ya gini, saya SD juga nggak ada cerita, cuma cerita jelek itu enggak. Saya juga ada cerita bagusnya gitu kan. Pasti. Nah, cerita bagus saya itu kalau saya SD dulu itu Juara? Nah, Juara. dari kelas 1 sampai kelas 3 itu saya juara 1. Peringkat 1 lah, peringkat 1. Itu makanya bang, karena kita itu nakal boleh, tapi Bodoh jangan. nah, Iya. Iya kan? Terus yang cerita itu waktu SD atau apa ya yang lu cerita kalau mau berangkat sekolah tuh nemu telur angsa apa bebek ya? nah itu SD. Itu SD ya? Ya SD itu. Nemu telur bebek itu di mana itu? Angsa. Itu zamannya kalau di kampung kan jalanan tinggi mau menuju sekolah itu kan jalan kaki ya. Cuma Iya. jalan kaki kan, cuma paling 1,5 kilo dari rumah kan, itu rame-rame jalan kan. Kadang kalau ada yang punya sepeda itu naik sepeda. Kalau saya tempat atau berapa gitu, kalau dari kelas 1 sampai ke jalan kaki terus. Kelas 4 baru ada sepeda, itu juga jarang, mendingan enak jalan kaki. Jalan kaki rame-rame. Iya, rame-rame gitu kan, bisa gangguin cewek-cewek gitu kan, bisa lari gitu kan. Terus lari gitu kan. Itu bisa. nepok bawah. Gila ya. Aduh, SD udah nepok-nepokan anjir. Nah, itu nemunya gimana tuh? Nah. Di kandang orang apa gimana sih itu? Enggak. Dulu kan kalau di jalan itu, di pinggiran jalan di jalan itu banyak rumput, masih banyak Ya, rumput rumput, gitu. ya, rumput. Itu rumput-rumput tinggi-tinggi itu kan. Nah itu kalau
nggak tahu siapa penemu. Kamu kalau berangkat sekolah nih coba lewat apa cari-cari di pinggir, biasanya ada angsa bertelur katanya, ada telur angsa. Saya nggak tahu tuh siapa penemu itu kan, pokoknya. Sampai tiba saya berangkat, diajak teman saya, yuk lewat sini aja yuk. Kan banyak lah jalan menuju sekolah itu banyak, tapi lewat sini aja nih. Itu apa? Kayaknya biasanya orang nemu telur angsa ya kan. Udah kan, jalan situ. Ada tuh memang bener tuh dua kayaknya. Memang telur angsa itu jarang bertelur banyak ya, karena kan telurnya besar ya, bisa. Itu dapat 2 apa berapa gitu. Terus mau buat ambil, kan dia agak siring kan. Nah si yang tempat rumput-rumput tadi dia agak di atas, gitu kan. Mau diambil, tahunya di bawah itu ada angsa. Iya. Hidupnya. Iya, itu kan. Ambil mau diambil kan. Wah, keluar dia kan. Wah, langsung lari. Lebih kenceng angsa itu bang. Nah, digigit lah, kita kan di belakang sini. Gigit, aduh gitu, lebih dari cubit tanah gitu, kayak digigit, kayak dicubit pakai tang. Itu tuh waktu dikejar angsa lu nggak lepas sepatu tuh? Enggak bang. Kan dulu kan kalau zaman SD kan pikirannya kan kalau nyeker tuh cepet lah. Lu udah nggak kepikiran lah, udah nggak pikiran. Pokoknya lari sekenceng, tapi tetap dapat juga ini. Kalau batas saya ini balung namanya, betis ini, masih dapat juga itu kan di paktoknya kan. Aduh besoknya tuh kayaknya paling trauma lah kita kalau lihat angsa dari jauh. Udah trauma saya. Tapi seru ya ternyata ya perjalanan ke sekolah lu walaupun deket gitu ya. Bisa ketemu telur angsa gitu. Ya. Dan kalau telur angsa dapet tuh gimana? Bawa ke sekolah? Kalau telur angsa dapet nggak ada mau beli telur angsa bang, jarang bang. Kalau telur angsa itu dia kalau kami dapat itu disimpan dulu nih, disimpan di tempat yang aman kan, carilah tempat apa rumput-rumputan, bawa pohon besar apa kan, simpan. Ntar pulang sekolah baru nih ambil. Ntar diajak nih saya, udah goreng di rumah saya aja gitu kan, makan siang di rumah saya. Dia tuh pulang, dia nunggu di rumah, dia udah kamu salin dulu lah. Suruh saya salin kan, saya salin. Ganti baju ya. Nah itu ganti baju dia katanya, udah ntar kesini ya, kalau habis ganti baju ntar makan sini. Terus saya mau makan, mau ke tempat temenan. Mak saya, ada mak saya ya, kata mak saya, mau kemana? Makan dulu katanya kan. Saya mau makan tempat teman mak, tadi dapat telur yang disuruh ke sana. Makan itu, karena orangnya kan jarang makan di rumah itu jarang, makan di rumah temen. Pasti. Enak banget paling temen. Namanya apa itu? Padangan nih. Padangan itu ya. Paling jarang saya makan di rumah sendiri itu kadang mak udah masak gitu kan. Biasanya malam sih kalau. Ya paling kalau malam, tapi kalau siang itu pasti jarang. Mau mana makan tempat teman? Ya udah makan terus di situ kan. Bawa ini nasi katanya. Bawa nasi di rumah katanya. Ya udah saya bawa nasi kan, bawa nasi pakai piring nasi aja loh ke rumah teman itu. Habis itu digoreng teman enggak makan berdua. Nah kalau habis kayak makan itu zaman SD mandi kan, mandi di sungai-sungai gitu. Di sungai sampai sore. Kadang banyak lah permainan zaman saya dulu masih tradisional lah, kayak apa main apa ya namanya itu kalau petokan pakai koran ya, koran besar. Terus ada pakai buah itu, buah apa namanya, bisa juga buat bumbunya kan, layangan, layangan, terus main apa kaleng itu, kalau di sekolah saya namanya main belempong, yang kaleng apa pakai kayu, Ini nggak kaleng namanya. itu main belempong, terus main ya kayak main apa ya, petak umpet inilah, main anak-anak zaman dulu. Itu mau ada lumrah ya, umpet ya. Apa lagi tuh Pak ya? Yang paling kayak untuk masalah, ada nih cerita saya dulu ya. Di tempat kampung saya itu ada satu rumah terkenal lah rumah itu kan. Saya nggak sebutin namanya lah ya. Angker atau apa? Bukan angker, unik. Unik. Lucu nih. Kalau untuk asli Palembang tuh kayaknya sih dia kayak panggung gitu. Panggung. Iya. Berarti bawahnya masih masih bisa itu. Bisa ada tapi kalau dari saya udah merata bang, maksudnya nggak hanya Palembang, karena banyak orang pendatang juga, imigran juga. Jadi menjadi satu lah, kayak orang di Jawa, orang ini jadi satu. Itu ada rumahnya rumah tradisional juga. Dia tuh pekarangannya tuh, tahu nggak pekarangan abang itu, maksudnya kayak halaman buat nanam pohon itu banyak banget, kayak pohon rambutan, pohon ini, pohon lebar juga. Iya, lebar.
itu yang punya rumah itu orang tua kan, orang tua kenal juga sih sama orang tua saya, kenal, maksudnya masih ada sangkut paut keluarga juga kan. Nah, waktu mau berangkat sekolah itu nggak sana tuh depan rumah kan, itu lagi musim rambutan. Di musim rambutan di pinggir jalan kan, rambutannya itu nggak tinggi, rambutan kayak cangkokan gitu bang, pendek. Sambil gini aja dia sampai nyampe kan, apanya pas layu itu ke pinggir jalan. Terus saya ketik kan, 3 apa 5 gitu saya ketik, nggak tahu dia dari jendela tuh bang, udah pakai ini senapang angin, tembak angin, senapang angin. Iya, teriak itu kan, langsung aku lari kan. Udah diincar ternyata bang, ternyata walaupun saya baru pertama itu, ternyata banyak yang ngeliling saya itu. Sebelumnya udah banyak. Iya, jadi pas giliran saya itu kena apesnya mungkin, jadi sudah ditunggu banget. Padahal saya baru kali itu. Tapi bapak itu termasuk orang yang sadar ya kejiwaannya bagaimana tuh? Ya sadar bang, sadar bang. Bukan orang gila. Ada aja kan orang puyeng. Pakai senapan angin gitu, ngeri juga kan? Tapi dia benar-benar kayak nggak tahu lah, mungkin nggak diisi kan, dia cuma nakutin aja, nggak diisi isinya, cuma kantongnya dibopangnya, dibunyiin dong, woi gas. Tapi itu langsung ada untuk nggak kena dalam hati saya kan, kalau kena ini tuh, udah ini sudah kan. Ternyata nggak tahu lah apa diisi apa, cuma memang anginnya. Sudah semenjak itu tuh nggak pernah lagi saya lewat depan rumah itu dia kan, depan rumah itu nggak pernah sih. Nah kalau untuk masalah kayak gimana sih ya paling kayak gitu pacaran merokok ya, merokok, terus kayak berantem itu udah kayak kan kalau di kampung saya tuh mainnya kampung-kampungan, kampung 1, kampung 2, kampung 3, karena dia bukan RT, kades, kepala desa. Itu banyak main kampung-kampungan. Tiap pulang sekolah atau tiap sekolah nih pokoknya main bola kaki itu bang, pasti berantem itu, kampung ini lawan kampung ini, kampung ini lawan kampung ini. Terus sempat berantem ya dulu, temen kan, itu kayak rombongan gitu, geng-geng gitu lah gitu. Berantem di pinggir jalan itu udah kayak kalau di Jakarta gini kayak tawuran gitu. Kayak tawuran. Itu saya orang 6 apa orang 8 gitu. Lawannya itu sama si Imbang lah lawannya itu. Itu teman saya itu nanggung dia katanya. Bonyok lagi dia bonyok. Pulang ke rumah itu marah dia kan, masuk jiwa masih emosi kan, dia marah bawa tadi senapang aja kan, kok senapang marah katanya. Aduh masih zaman SD gitu udah kayak senapang. Emang nggak gini kan, nggak kompak cuma gitu doang ya. Kayak masih kalau masih zaman pacaran, kayak pacaran nih SD saya dulu sempet nih pacaran itu pacarnya itu masih saudaraan gitu bang. Yang perempuan itu belum tahu hubungan ini, hubungan keluargaan nih. Sebenarnya tahu bang. Langsung ajar aja. Enggak, bukannya sayang dia kan gini nih. Ada 2 cewek nih. Dia berdua ini saudaraan, nggak taunya. Kakak Andi. Lu pacaran tuh dua-duanya. Itu emang cabang emang bentar juga emang Anjir. ya dulu gimana ya, tadi yang saya bilang tadi awal tadi biasanya masih ada kayak nggak nentu perasaan, kadang cuma diceng-cengin, kita jadinya pacaran. Tapi emang kalau SD suka gitu loh ya. Iya main suratan pasti. Masih dulu ada kayak TK gitu kan, kayak sore-sore ngaji gitu kan, main surat-suratan gitu, pacaran, main ceng-cengan lah namanya kan kalau bahasa sini kan. Dulu nggak tahu tuh saya dia berdua itu ternyata masih ada saudaraan kan, mak dua beradik itu kayaknya. Adiknya itu kan saya adiknya pacaran, putus. Bahasa dulu nggak tahu lah putus gitu kan. Terus tapi itu satu sekolah tuh. Satu SD. Sama kakaknya lu? Saya yang satunya adik kelas saya, satunya kakak kelas saya. Gitu. Atas bawah ya ajar Junior senior di rumah dulu ya. Habis adiknya itu saya nggak tahu lah putus pacaran saya sama kakaknya, putus juga. Udah kalau SD gitu kayaknya cuma
Terus cerita pacarnya kayak gitu lah. Yang standarnya suka-sukaan gitu ya. Sebenarnya kita nggak ada kok kayak zaman sekarang itu ikat-ikatan itu nggak ada. Nah, cuma Mungkin lebih kalau sekarang mah bisa jadi, karena kan lebih kayak Facebook udah ada kan, sayang mami, sayang papi gitu kan. Zaman dulu mah nggak ada. Baru seminggu happy anniversary, baru seminggu baru pacaran tuh ceritanya. Zaman sekarang ini. Zaman dulu masih zaman surat-suratan, masih zamannya apa namanya SMS tuh, SMS. Oh, handphone. BB. Belum, kalau BB itu zaman saya SMP. Kalau SD itu saya kelas 4 apa kelas 5 itu baru megang handphone, itu juga handphone cepet. Kalau bahasa saya itu pencepet. Apa tuh? Yang Nokia yang nggak ada apa-apanya, cuman tet gitu. Nokia lama. Yang baterainya tahan 4 hari. Oh, tuh. Pantesan zaman dulu nggak ada ponteng tuh. Game paling ininya yang ular-ularan. Ya, main ular. Berarti intinya lu di SD yang gue tangkap tuh SD lu udah ngerokok, cuma coba-coba. Iya, Bukan lu suka sama cewek, sambil apa kayak kelas lu sama di kelas, terus berangkat sekolah ketemu Angsa, ya, betul Sama orang tua jadi bancengan tuh. Ya, nama orang tua dibully pakai nama orang tua ya. Ya mungkin kalau ada kawan-kawan juga yang merasa story SD seperti dengan Relate gitu ya. Bayu, silakan komen. Iya. Atau ada yang mau request kita mau bahas apa, silakan komen juga. Iya sih, benar-benar. Mungkin dari ada yang mau minta diceritain nih pengalaman saya Ya, ini juga boleh apa nih ya? kita ceritain, kita bawain. Ini tinggal dikirim aja. Tinggal langsung di komen aja.